Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Perserikatan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik semua, tidak kurang suatu apapun. Sudah sarapan, sudah mandi, seger, sudah tadi di jam 1-2 juga sudah mengikuti pelajaran Ustadz Naib ya kalau nggak salah. Lanjut ke pelajaran yang ke-3-4 yaitu pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Insya Allah kita akan mengadakan umat di bulan antara April ketika sudah berpuasa itu. Materinya untuk soal umat nanti dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 insya Allah kurang lebih 10 soal, kelas 2 10 soal, kelas 3 20 soal. Jadi seperti itu. 10 misalnya 5 di semester 1 kelas 1, 5 di semester 2 kelas 1 seperti itu. Dan seterusnya. Nanti di pembagiannya seperti itu. Insya Allah akan diadakan umat dalam sistem ini. Untuk materi kita memasuki materi terakhir, yaitu materi di bab keempat. Ya. Kalian bisa cek di buku bab keempat, yaitu materi tentang kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Baik, saya coba share screen dulu untuk ya silakan yang untuk kehadiran bisa ditulis di chat. Saya share screen materi kita kali ini. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan tentang kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Karena materi kita cukup panjang, baik dari mulai awal kemerdekaan sampai reformasi, untuk kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan yang awal dulu saja. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa lihat di materi, ya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti siswa mampu menganalisis kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia ya. Pembentukan negara Republik Indonesia. Ini tujuan pembelajarannya. Kita ketahui sebelum memasuki masa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan, waktu itu kita dalam kondisi pendudukan Jepang. Ya, Jepang masuk di Indonesia seperti yang sudah kalian ketahui mulai masuk sekitar tahun 1942 dengan menguasai wilayah-wilayah yang berada di Asia Pasifik ya. Singkat ceritanya setelah tahun 42 dan seterusnya Jepang mengalami beberapa kekalahan ketika tahun 1945. Jadi kondisi Jepang waktu itu sudah sangat terdesak oleh sekutu ya, dipimpin oleh Amerika Serikat. Awalnya Jepang menyerang Pearl Harbor ya. Kalau kalian pernah nonton filmnya itu ada film Pearl Harbor, itu ya awal dari penyerangan Jepang di Asia Pasifik. Nah, selanjutnya setelah terjadi pertempuran berlanjut terus sampai di Indonesia juga membentuk peta dan sebagainya untuk membantu peperangan Jepang. Akhirnya Jepang terdesak. Nah, ketika terdesak itulah mungkin Jepang berusaha untuk mengambil hati bangsa Indonesia ya. Sehingga salah satu bentuk dari mengambil hati bangsa Indonesia yaitu dengan cara membentuk yang namanya BPU PKI. Apa itu BPU PKI? BPU PKI ya Badan Penyelidik
Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. betul. Itu BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Jumlah anggotanya 63. Di buku dari mulai 60 sampai 63. Jadi bertambah terus ketika pembentukan BPUPKI seperti itu. Lanjut. Melakukan sidang pertama ya. Jadi ketika di BPUPKI mereka juga harus tujuan pembentukan BPUPKI itu adalah untuk mempersiapkan rumusan-rumusan dasar negara. Jadi kita tidak bisa membentuk suatu negara tanpa ada dasar negara, bendera negara, terus kepala pemerintahan dan sebagainya. Makanya dibentuklah atau dilakukanlah sidang-sidang melakukan untuk mendapat rumusan tersebut. Sidang pertama dilakukan tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama adalah usulan dari Muhammad Yamin. Ya. Muhammad Yamin itu terkenal dengan salah satunya dengan yang menentukan bagaimana wajah dari Gajah Mada. Jadi sekarang lagi heboh ya. Setelah dipikir-pikir kok wajah Gajah Mada itu malah mirip seperti wajah Muhammad Yamin. Nah, seperti itu. Muhammad Yamin usulannya untuk dasar negara yaitu A. Peri kebangsaan, dihafalkan karena ini nanti di umat mungkin saya keluarkan. B. Peri kemanusiaan. C. Peri ketuhanan. D. Peri kerakyatan. Dan E. Peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ketika sidang kedua, kita lihat di buku halaman 158, tanggal 31 Mei 1945. Sebetulnya di situ ada dua yang berpidato. Yang pertama Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua Mr. Supomo. Nah, selanjutnya yang kita munculkan di sini adalah usulan dari Mr. Supomo yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Di mute dulu ya yang itu. Tolong diperhatikan dulu. Nanti kalau saya tanyakan baru di unmute. Nah, ketika dua sidang ini berlangsung, kita para anggota tinggal memutuskan untuk melakukan keputusan. Nah, ketika putusan itu maka terjadi yang namanya reses. Reses itu artinya istirahat, ya. Nah, ketika masa reses ini, Insinyur Soekarno membentuk yang namanya Panitia 9, ya. Panitia 9 siapa saja? Ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Mujakir, dan Wahid Hasim, dan Haji Agus Salim. Bagus, Haji Agus Salim. Nah, Piagam Jakarta ini menghasilkan 5 asas yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila, ya. Hanya melalui beberapa revisi yang terkait dengan 5 asas tersebut, ya. Karena waktu itu ada golongan Muslim atau Islam dengan golongan nasionalis. Jadi mereka saling berembuk bagaimana baiknya bentuk negara kita, ya. Nah, di Piagam Jakarta ini atau Jakarta Charter ini menghasilkan 5 asas. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini aslinya. Jadi sila pertama dalam Pancasila itu ada tambahan seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun hasil dari diskusi golongan Islam, baik dari rombongan Kiai Bagus Hadikusumo dan Muhammad Hatta dan lain-lain, itu akhirnya berembuk dengan kalangan nasionalis, baik itu Soekarno dan sebagainya, dengan tidak mengurangi hormat kepada kaum muslim yang mayoritas di Indonesia, maka kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihilangkan. Jadi yang pertama hanya ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, tadinya ada kata-kata menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Akhirnya melalui tim bahasa atau penghalusan bahasa, kata-kata menurut dasarnya dihapuskan. Jadi sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata-kata dannya akhirnya dihilangkan. Ini yang otentiknya seperti ini. Selanjutnya, asas kelima, yaitu serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dari hasil perundingan, kata-kata serta dengan mewujudkan suatunya dihilangkan. Maka kita ketahui sekarang yang Pancasila itu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus hafal ya, sebagai mualimin, anak santri mualimin juga harus hafal. Jangan kayak Saskia Gotik dan sebagainya yang nggak hafal. Pancasila saja tidak hafal, seperti itu. Padahal ini melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang untuk menjadi asas negara kita. Oke, selanjutnya setelah dibubarkan, BPUPKI-nya ditutup, dibubarkan karena memang BPUPKI itu memang bentukannya Jepang ya. Akhirnya karena Jepang sedang konsentrasi melawan perang Pasifik, akhirnya setelah keputusan BPUPKI diserahkan ke Jepang, itu tidak ada yang namanya istilahnya tanggapan. Maka bangsa Indonesia waktu itu setelah dibubarkannya BPUPKI, Soekarno berinisiatif membentuk yang namanya PPKI. Jadi biar ada kelanjutannya. Artinya tidak, kalau bahasa sekarang, tidak di PHP lagi sama Jepang gitu. Ya. Karena tidak di PHP lagi sama Jepang, maka membentuklah PPKI. Dibentuk 7 Agustus 1945. Ya, ini tahun dibentuknya, tanggal dibentuknya sama dengan tahun dibubarkannya BPUPKI. Tugas utamanya apa? Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun waktu itu founding father kita masih belum yakin atau belum pede lah istilahnya untuk langsung memproklamasikan. Makanya Soekarno-Hatta dan jajarannya pergi ke Dalat, Vietnam ya, untuk bertemu dengan istilahnya penguasa Jepang yang di sana ya. Artinya untuk meminta semacam restu atau diperbolehkan nggak bertemu dengan Jenderal Terauchi sana. Dan akhirnya karena posisi Jepang juga waktu itu sedang terdesak, akhirnya Jenderal Terauchi yang mewakili Kaisar waktu itu Hirohito menyatakan merestui pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Tugasnya sudah jelas karena yang meneruskan untuk BPUPKI kemarin. Lanjut, untuk ketika proses PPKI ini sedang dibentuk atau melakukan koordinasi-koordinasi, terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting waktu itu ya. Yang pertama, peristiwa berita kekalahan Jepang. Ada 2 peristiwa besar waktu itu, kalian tahu semua, yaitu tanggal 6 Agustus 1945, yaitu peristiwa dijatuhkannya bom atom di Hiroshima. Saya ada videonya, tapi kalau di-share di konferen ini terlalu panjang ya. Jadi proses penjatuhan atau proses sistem bom atom ketika mulai dijatuhkan. Kenapa Hiroshima? Kenapa tidak langsung tempat kaisar saja di Tokyo sana atau di daerah-daerah lain yang mungkin lebih kuat ya? Karena Hiroshima ini bukan
Ya karena memang Hiroshima itu basis tentaranya Jepang. Jadi basis militernya Jepang. Kalau di Tokyo dan sebagainya atau Osaka dan sebagainya itu kan terdapat istana-istana Jepang yang sangat bagus ya. Jadi takutnya nanti hancur lebur semua. Jadi yang dijadi sasaran adalah Hiroshima. Dan Hiroshimanya itu sangat strategis. Jadi letak jatuhnya bom itu berada di tengah-tengah pertigaan ya, sungai Y. Akhirnya setelah jatuhnya Hiroshima, Jepang mulai berpikir untuk tidak melakukan perlawanan lagi. Maaf untuk Altop di unmute dulu ya. Apa siapa ini? Yang belum di unmute. Nah, terima kasih. Ya, setelah tanggal 9 ini dijatuhkan lagi bom yang kedua. Nah, bom kedua ini tadinya tidak di Nagasaki, tapi di Imamura. Sasarannya aslinya di Imamura, di wilayah Jepang lainnya. Tapi waktu itu karena kondisi bahan bakar pesawatnya itu sudah hampir habis dan itu membahayakan yang pesawat pembawa bomnya, jadi diputuskan untuk menjatuhkan di Nagasaki. Jadi Nagasaki itu bukan sasaran utama sebetulnya, tapi karena insiden ya seperti itu, kehabisan bahan bakar. Tapi korban di Nagasaki pun walaupun itu tidak direncanakan, korbannya lumayan banyak ya di Nagasaki yang jatuh bom kedua. Akhirnya setelah 2 bom itu dijatuhkan, sebetulnya bom atom itu awalnya dibuat untuk mengalahkan Hitler di Jerman ya. Di Jerman, tapi keburu Hitlernya kalah ketika melawan Rusia, ketika peperangan melawan Rusia kalah, akhirnya dialihkan untuk menjatuhkan peperangan di Asia Pasifik dengan dijatuhkannya di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi awalnya seperti itu. Bom atom dibuat awalnya untuk mengalahkan pasukan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Akhirnya setelah dijatuhkan 2 bom itu, Jepang menyerah ya. Walaupun Jepang sendiri, jenderalnya sendiri akhirnya harakiri. Harakiri itu semacam bunuh diri ya, bunuh diri kehormatan. Jadi kalau Jepang walaupun dia membawa senjata tembak, tetap membawa samurai. Samurai juga ada 2, yang panjang dan yang pendek. Ya. Samurainya itu namanya katana ya. Nah yang pendek itu fungsinya yaitu untuk bunuh diri ketika gagal dalam melaksanakan tugas. Jadi jenderalnya itu merasa kalah, akhirnya harakiri. Ya. Yaitu dengan langsung menusukkan ke bagian perut dengan melalui upacara-upacara tertentu ya. Pasukan Jepang itu terkenal pasukan yang berani mati ya. Kalau TNI istilahnya AU-nya Jepang itu, tentara Jepang itu punya yang namanya pasukan kamikaze. Ya. Kalau kalian pernah dengar ada kamikaze ya. Kamikaze itu pasukan berani matiin Jepang. Jadi kalau amunisinya sudah habis, bomnya sudah habis, bom terakhir adalah dirinya dan pesawatnya. Itu bom terakhir. Jadi nggak pulang. Harus mati. Jadi berangkat pun harus mati. Walaupun mungkin ketika pemberangkatan mereka sudah upacara minum sake dan sebagainya. Jadi istilahnya sudah dalam keadaan mabuk ya. Jadi seperti itu. Makanya mereka semangat atau perangnya ngeri ya. Jadi bukan, kalau dalam Islam kan ada semangat jihad, kalau mereka ya karena posisi mabuk jadi mungkin berani ya, seperti itu. Di Indonesia juga ketika masa pendudukan Jepang banyak hal-hal yang sangat menyakitkan ya. Contohnya seperti direkrutnya Jugun Ianfu dan sebagainya. Mungkin kalian belum pernah istilah apa itu Jugun Ianfu. Jugun Ianfu itu resmi ya, resmi perintah dari Kaisar Jepang. Yaitu apa? Merekrut wanita-wanita yang ada di negara jajahan atau negara pendudukan untuk dijadikan sebagai apa ya, pemuas nafsu tentara Jepang di wilayah nafsu. ya. Jadi sengaja jadi supaya ya korbannya banyak ya, korbannya banyak. Jugun Ianfu itu korbannya banyak, termasuk nenek-nenek di yang sekarang sudah nenek-nenek mungkin. Kalau dulu kan banyak, mungkin kalian bisa lihat di internet.
Gadis-gadis dulu berarti ya, Tat? Ya, Desa tarik. mau gadis, mau istri orang, mau itu kalau dan itu menurut Jepang itu sah karena istilahnya ada surat perintah langsung dari panglima atau kaisar di Jepang. Jadi untuk merekrut Jugun Lianfu. Dewanya. Ya, saya punya videonya korban-korban Jugun Lianfu ya dari mulai yang di Nanking Cina sampai yang di Indonesia ya. Makanya sekarang mereka untuk yang korban-korban Jugun Lianfu itu baik yang di Cina, yang di Asia Tenggara termasuk di Indonesia ingin menuntut istilahnya menuntut apa ya? Ganti rugi lah istilahnya. Kejahatan perang mereka yang berada di tempat pendudukan Jepang. Jadi seperti itu. Jadi dan di Indonesia, kenapa di Indonesia kok tidak terlalu banyak muncul Jugun Lianfu itu tidak mengakui? Karena itu kan merupakan aib ya. Nggak ada wanita Indonesia yang asli pengen jadi Jugun Lianfu tidak ya. Tapi karena semuanya terpaksa. Akhirnya ketika ada program PBB, istilahnya dari PBB untuk merekrut atau bukan merekrut istilahnya, mencari informasi siapa yang pernah jadi korban Jugun Lianfu di seluruh Asia, yang banyak muncul atau yang banyak lapor itu hanya dari wilayah Filipina, wilayah Cina, Thailand, bukan Thailand, yang selatannya lagi, daerah-daerah Malaysia dan sebagainya, Singapura, itu banyak yang lapor. Tapi yang di Indonesia sedikit ya, karena mereka merasa itu aib, apalagi mereka trauma sangat mendalam. Jadi tidak mungkin ketika ditanya, Mbah dulu gimana Mbah ceritanya gini, wah, paling yang dijawab hanya nangis-nangis ya. Karena dalam ceritanya itu satu perempuan bisa istilahnya buat satu kompi misalnya, itu kan sampai ada yang meninggal, ya, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang berpenyakit dan sebagainya ya. Saya baca ceritanya itu memang sangat sedih ya, sampai ada yang dioperasi, tapi ada juga yang sampai bertahan hidup sampai tahun 2013-an itu terakhir yang mengaku pernah jadi Jugun Lianfu. Ya, simbahnya sudah meninggal. Itu kasihan sekali ya. Dan itu merupakan kejahatan perang yang paling sadis waktu itu. Selain kita tahu bahwa Jepang itu sukanya menggalin orang ya toh. Jadi mereka itu sangat suka yang namanya motong kepala. Saya ada videonya ketika prosesi pemotongan kepala itu ya. Itu jadi memang kekejaman Jepang ketika menjajah di wilayah Indonesia. Nah, ketika masa PPKI ini, kita lanjutkan lagi ya. Ketika masa PPKI ini, kita masih kooperatif terhadap Jepang. Jadi Insinyur Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dan sebagainya masih menunggu instruksi dari Jepang. Padahal Jepang waktu itu tanggal 15 Agustus jelas-jelas sudah menyerah kalah pada sekutu. Artinya kita harusnya sudah tidak ada lepas dari kekuasaan Jepang. Istilahnya itu masa waktu itu dinamakan vacuum of power. Vacuum of power artinya sudah tidak ada pemerintahan lagi di negara kita. Jadi pemerintahan yang kosong. Nah, beritanya ini ketika Soekarno dan kawan-kawannya masih menunggu instruksi dari Jepang, didengar oleh kelompok yang namanya kelompok pemuda ya. Di situ ada Soekarni, ada Suhu dan sebagainya, Latif dan sebagainya. Mereka akhirnya berinisiatif, ini mumpung Jepang sudah nyerah, artinya tidak ada lagi penguasa di wilayah Indonesia waktu itu. Maka mereka ingin mendesak Soekarno dan Ahmad Subarjo dan sebagainya, Muhammad Hatta untuk segera Ahmad Subarjo segera memerdekakan. Tapi waktu itu golongan tua itu termasuknya Soekarno dan kawan-kawan itu tidak setuju untuk segera proklamasi itu memerdekakan. Nah, maka yang terjadi apa? Terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok itu wilayahnya itu adalah hanya satu wilayah kecil ya, di wilayah Karawang. Kalau kalian naik mobil lewat jalan tol, lewat jalan tol di wilayah Karawang dan sebagainya, di situ ada Lemah Habang, ada Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok itu wilayah situ. Jadi karena istilahnya golongan tua itu ngeyel dalam arti tanda kutip ya, ngeyel, tidak tahu, padahal tahu bahwa Jepang sudah nyerah, tapi masih menunggu Jepang terus. Akhirnya
inisiatifnya apa? Presiden Soekarno, waktu itu Soekarno, Hatta, dan anaknya dulu yang ikut Guntur dan istrinya Fatmawati itu diculik sama golongan pemuda. Diculik artinya dipaksa, suruh ikut mobil, dibawa ke Rengas Dengklok. Maksudnya apa? Supaya ditekan bahwa Soekarno udah, Jepang itu udah kalah. Saya sengaja culik Anda supaya segera bikin teks proklamasi. Padahal waktu itu kita nggak tahu bagaimana sih untuk memerdekakan itu caranya gimana. Supaya negara itu benar-benar merdeka itu caranya gimana. Mereka belum paham. Ya. Akhirnya karena kondisi semakin panas dan sebagainya, istilahnya ya biasalah debat. Mungkin kan debat waktu itu juga para istilah pemuda itu kan bekas peta, ya ada yang bawa senjata, ada yang bawa apa, mungkin waktu itu bisa juga tokoh-tokoh pendiri bangsa juga bisa ditembak waktu itu kan. Akhirnya Ahmad Subarjo sebagai orang yang paling tertua di situ menjamin, nah istilahnya menjamin kepada pemuda, saya jamin bahwa kemerdekaan akan segera diproklamirkan dengan cara dirumuskan di Jakarta dan nyawanya taruhannya. Jadi artinya kalau sampai tanggal 17 itu tidak merdeka, Ahmad Subarjo siap untuk menggantikan Soekarno dan Hatta untuk ditembak atau taruhan sebagai peristiwa tersebut. Akhirnya setelah jaminan dari Ahmad Subarjo itu, para pemuda mengembalikan Soekarno dan Hatta ke Jakarta ya. Nah, ceritanya terus mereka rembukan, waktu itu tidak tidur ya, waktu itu puasa, bulan puasa, dan tidak tidur dan sebagainya, akhirnya merumuskanlah yang namanya teks proklamasi. Teks proklamasi ini ya usulannya banyak orang ya. Ketika judulnya Andil Soekarno ya, kalimat pertamanya Andil Ahmad Subarjo, terus kalimat terakhirnya dari Muhammad Hatta. Jadi terus didiskusikan sampai kalau kita lihat yang karya otentiknya masih bentuk coretan tulisan tangan Soekarno sendiri. Jadi ada coretan-coretannya salah-salah gitu kan, kata-katanya biasa itu. Dan waktu itu masih menggunakan tahunnya tahun Jepang, bukan tahun Indonesia 1945 atau dunia ya, 2005. Jadi Jepang itu tahunnya udah lama banget. Makanya ketika di naskah otentik, itu tulisannya Jakarta 17/8/05. 05 itu bukan 45 tapi 2000 berapa ya. Tapi Jepang udah tahunnya sudah lebih lama dari kita kan, seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya peristiwa proklamasi ya, yang sangat fenomenal, sangat istilahnya bersejarah dan sebagainya. Nah, ini kita dengarkan dulu kalau bisa ini. Kita sama-sama dengarkan ya. Mungkin bisa di kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perusahaan kekuasaan dapat diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, itu ya. Jadi itu materi kita kali ini, yaitu tentang proklamasi ya. Jadi saya cukupkan share-nya dulu. Nah, untuk tugasnya ya, tugasnya di pertemuan kita selanjutnya yaitu kalian tulis beberapa tokoh ya, tokoh yang ada pada proklamasi, bisa dilihat di halaman 167. Nama-nama tokohnya ada Soekarno, Ahmad Subarjo, Suwiryo, Sayuti Melik, Latif dan Suhud, BM Dia. Nanti kalian sebentar. Nanti kalian tulis tokohnya sama apa namanya andil-andilnya atau istilahnya jasa-jasanya. Nanti saya kasih linknya, tugas di pertemuan selanjutnya. Selain tokoh, kalian juga menulis arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi kalau tidak ada proklamasi,
ya ada proklamasi aja, perjuangan kita berlanjut sampai tahun 49, ya. Jadi sampai tahun 49 kita masih perang-perang terus, seperti itu. Apalagi tidak ada proklamasi, mungkin sampai kapanpun kita masih akan kesulitan untuk memerdekakan. Jadi itu materinya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ya. Apa kedua tadi? Yang nomor 2-nya, nanti saya tulis lagi di link ya, ditulis lagi saya di link, nanti saya kolam tugas di e-learning. Yang pertama, tulislah beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi nama dan jasanya, ya. Yang kedua, kalian tulis arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Itu saja. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, ya. Di pertemuan selanjutnya. Jadi bisa kalau minggu depan ada SPD, nanti kalau pas ada virtual atau itu kalian kumpulkan di pertemuan terakhir atau pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.